jam 6 saya juga bingung itu. Apa? Nah, itu pas hari Jumat pagi. Nah, setelah itu jam 10 teman saya udah mengingetin, Pak Ustadz, Pak Haji, dia bisa manggil saya begitu. Jadwal jangan lupa ya, nanti jam 11 udah siap-siap di masjid. Saya nggak sebutin masjid, cukup masjid paling gede masjidnya. Saya untuk menyampaikan khotbah juga. Tapi saya katakan hari ini saya tidak bisa jadi khotib dan juga sebagai imam. Dan mereka tanya saya juga bingung, saya nggak bisa jawab. Nah, itu di bulan November tahun 2008. Nah, bulan Desember saya cari rumah ibadah orang Katolik malahan. Saya kan nggak ngerti mana Katolik Kristen itu ya, kata orang Jawa podo wae ya. Saya datang, ada salah satu pastor udah meninggal di Pulau Bangka. Jangan Pak Haji, kami nggak berani terima Bapak. Ya alasan bla 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 bla, udah itu saya di salah satu gereja Protestan di Pangkal Pinang. Mereka bilang kami nggak mau terima Bapak karena Bapak tokoh agama di sini. Kalau kami terima Bapak, pasti gereja kami akan dirusak sama orang. Dia kasih lagi rekomendasi ke tempat yang lain. Di belakang airport ada satu gereja di sana. Sekarang masuk wilayah Bangka Tengah. Kami diskusi di sana, kebetulan ada anak Tuhan, perwira dari Angkatan Udara, ngobrol di sana. Mereka beri masukan ke saya, Pak, saya ada kenal satu gereja di tengah kota, kemungkinan gereja itu mau Pak menerima Bapak. Kami bikin janji di hari Minggu. Saya diantarlah sebelum mereka ibadah jam 9, jam 7.30 sudah datang. Habis itu mereka berkata, aduh Pak, nggak berani katanya, saya nggak siap. Kenapa nggak siap? Ya alasan juga yang sama. Bapak ini bukan masyarakat biasa, Bapak ini adalah tokoh panutan di kota ini. Ya udah kalau nggak bisa Pak Pendeta, siapa lagi yang bisa ya? Akhirnya dia kasih rekomendasi di bulan Desember itu, ada katanya di Jakarta gereja ini, kebetulan ketua umum sinodenya itu kenal baik dengan saya, kebetulan kami ini ketua daerahnya di Sumatera dan Pulau Jawa katanya. Jadi saya direkomendasi salah satu gereja itu, akhir saya diterima oleh ketua umum gereja. Kalau untuk Pak Yusuf saya bisa kasih tahu nama orangnya, kalau di sini saya tidak mau kasih tahu kan. Akhir saya berkomunikasi ke beliau, beliau terima, dan saya dikasih buku tentang iman Kristen. Saya belajar, itu buku usang, buku tahun 70-an ya, saya pelajari buku itu, saudara-saudaraku. Habis itu udah 5 hari saya diperkenalkan dengan ketua daerah gereja itu, Jabodetabek. Saya diantar ke Jakartini, tempat tinggal. Saya 2 hari belajar sedikit. Pak, besok kan Bapak kembali ke Bekasi ya, ke tempat Pak Ketua Umum. Oh ya, Bapak rencana akan dikirim ke Pulau Dewata, Pulau Bali ya kan? Ya. Yeah. Nanti ada hamba Tuhan katanya yang akan mau menerima Bapak untuk belajar tentang kekristenan. Dan bulan Mei akhir Juni 2009 saya berangkat bersama ketua umum gereja Sinode itu ke Bandara Soekarno-Hatta. Beliau ke Nunukan karena ada pelayanan ke sana. Saya ke Bali. Sampai ke Bali itu saya dijemput oleh anak mantunya, seorang hamba Tuhan juga. Dan sampai sana jam berapa? Jam 2 Indonesia bagian tengah saya diterima. Sampai saya duduk, saya nggak bawa baju banyak, saya hanya bawa satu tas waktu itu ya. Ditanya, oh Bapak ya Pak Haji, silakan Pak, silakan duduk. Dia nggak kasih saya minum, nggak kasih saya makan, padahal saya juga lapar juga waktu itu kan. Karena saya di bandara itu ya cukup lama itu, dari jam 3-an saya ingat banget, jam 3 sudah nyampe di bandara itu. Berangkat dari rumah jam 1 dari Bekasi.
Itu boleh itu kalau Pak Yusuf boleh saya kenalkan, saya kasih nomor telepon itu beliau tuh ya, Iya, pendeta Pak. tersebut. Pendeta beliau aslinya orang Papua. Iya. Itu saya belajar, tapi pendeta ini yang di Bali sangat luar biasa, orang Hindu ini. Orang Bali ya, dulu dari Hindu beliau. Dia mahal kita. Tapi hari kedua saya bisa menikmati makan di situ. Dia anggap saya udah makan, dipikirnya dia. Karena kan biasa di pesawat makan. Saya nggak sempat makan tuh di pesawat itu kan. Habis itu hari kedua dia tanya, ayo Pak kita belajar. Itu bukan belajar, itu namanya debat itu saya waktu itu kan. Saya pegang Al-Quran dan terjemahan, beliau pegang Alkitab. Pak katanya, siapakah yang dikorbankan? Ya saya kan sesuai dengan yang saya pelajari, saya tidak kenal Alkitab, tidak tahu kitab Injil. Saya bilang yang dikorbankan oleh Nabi Ismail adalah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Dia marah ke saya. Kalau Bapak benar-benar itu memang Nabi Ismail, dia akan jadi orang Islam. Kalau saya yang kalah, saya harus pengikut Kristus. Saya juga Kristus apa juga nggak ngerti waktu itu kan itu. Oke, kita debat waktu itu kan. Dia buka dalil-dalil ya Alkitab dan tafsirnya. Saya hanya buka Al-Quran terjemahan dari Kementerian Agama waktu itu masih warna biru tuh. Ayat itu, wah dia kekeh ke saya. Bukan Ismail kata dia, Ishak. Karena dalam buku ini, dalam Al-Quran ini Al-Quran nih Pak. Ini Al-Quran ya. Ini Al-Quran ya. Tidak dijelaskan Ishak, yang adanya Ismail. Yang ribut saya sampai wah gotok-gotokan kan saya bilang. Ini keluar baca nih Pak kata dia. Sebenarnya yang dikorbankan bukan Ismail, bukan Ishak, bukan hewan kurban yang ada di Gunung Bukit Muria itu. Yang dikorbankan adalah kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Aduh Pak, kalau gitu saya juga bisa jawab, saya bilang kan. Wah itu udah ini. Jadi bagaimana katanya Pak Haji? Pak Haji mau hijrah katanya, menjadi orang Kristen. Saya bilang gini, insya Allah Pak, aku bilang. Dibilang begini, nggak ada insya Allah katanya, ditampar tuh meja itu. Yang ada pasti katanya. Hah, pasti. Jadi nggak ada kalimat insya Allah katanya. Nah itu dia panggil, ada mahasiswa yang lagi praktek di situ, namanya Pak Daud. Dipanggil, Daud, tolong kuraskan kolam baptisan. Memang saya nggak dikasih tahu kolamnya ada di mana nggak. Saya hanya tenang aja gitu kan. Habis itu, setelah itu besoknya saya dibaptis. Tanggal 2 Juni 2009. Tanggal 5 Juni saya sudah memasuki sekolah teologi ya di sana itu. Dasarnya saya dibaptis begini. Kalau nggak salah ya, ini bukan kata Pak Ahmad Supena ini kata kitab ini. Kitabnya mengatakan begini dalam Matius 28 ayat 19. God the Father and make decision of all baptizing them the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Nah, katanya dia itu, karena itu pergilah karena semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah. Nah, ayat yang berikutnya apa? Taking time kata dia, dan ajarlah mereka, ya kan? Jadi saya harus belajar. Jadi kalau setelah dibaptis jangan tinggal diam, jangan tinggal duduk, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus belajar. Belajar mengenal firman Tuhan, karena firman Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Terbagi dari 66 kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, di dalam Alkitab ini, ya ini Alkitab Perjanjian Baru toh, Perjanjian Lama nggak ada. Ini udah lengkap, aturannya udah ada, udah nyata. Ini bukan dari karangan manusia, ini benar-benar karangan ilahi Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak cerita tentang Kristus dalam perjalanan mulai dia dilahirkan ke dunia ini semata-mata hanya untuk mencari orang yang berdosa.
Tuhan tidak pernah mencari orang yang baik, orang kaya, tapi Tuhan mencari orang-orang yang berdosa, saudara. Itulah saya sampai memilih Yesus Kristus Juru Selamat, dan Dia adalah penebus dosa saya. Di antara dua orang yang disalib itu, dia lahir, dia mati, dia bangkit di antara orang mati, dia naik ke surga, dan dia akan datang lagi ke muka bumi ini untuk menyelamatkan kita, anak-anaknya. Itu saudara-saudaraku. Oke. Dan kedua, kenapa saya harus pilih Yesus? Karena Yesus telah menjanjikan saya, hidup saya telah disalibkan, ya. Hati saya telah disalibkan, jiwa raga saya telah disalibkan, saudaraku, hanya untuk memberitakan kabar baik Injil keselamatan, saudaraku. Baik, saudaraku. Ya, puji Tuhan, Pak. Ya, sedikit lagi, Pak, saya mau mohon untuk Bapak bisa jelaskan. Bapak orang tua beragama Islam ya, Pak? Orang tua kandung. Nah, orang tua kandung saya agamanya Taoisme. Dia dari negara bagian Tiongkok. Dia datang ke Indonesia. Mereka dari tentara. Mereka disersi, ya kan itu. Yeah. Nah, saya tidak beruntung sebagaimana orang-orang yang lain, ya. Yeah. Saya masa kecil, orang tua saya sudah nggak ada lagi, sudah meninggal, kecuali ibu saya, kami punya saudara 5 orang. Dan saya harus tinggal bersama orang tua angkat saya di satu kota di Bangka. Dan orang tua angkat saya orang yang terpandang, orang yang dikenal. Dan ada juga hamba Tuhan pernah datang dari Jakarta ke sana pada waktu kami pelayan di sana. Itulah kesaksian. Jadi bisa dipertanggungjawabkan jawab. Orang tua saya itu tokoh dari satu partai yang lama, sekarang partai ini ya partai warna merah ini ya. Nggak saya sebutin nama partainya. Nah, saya diangkat dari kecil, saya diasuh menjadi anak angkat. Hanya tidak ada surat anak angkat atau surat adopsi di pengadilan. Tapi beliau sangat baik mendidik saya masa kecil, masa saya sekolah. Hanya tidak bertemu pada waktu saya sekolah menengah pertama, SMA dan sekuliah. Dan saya sekolah SD negeri di satu sekolah di sana. Dan setelah itu saya menamat. Dan saya itu orang katakan saya ini berani ya. Dan saya melamar di satu perusahaan, melamar beasiswa perusahaan tambang timah ya, PN dulu tuh ya. Saya melamar. Ada satu imam masjid, ustadz di salah satu masjid di depan PT Timah di Bangka Pinang. Beliau salah satu di yayasan untuk menerima atau menyalurkan beasiswa. Ditanya, "Dek, kamu nanti besok tes?" "Ya Om," saya bilang. Orang Aceh itu beliau itu. Sudah meninggal. Namanya Pak Ghazali. Ustadz Ghazali, BA. Saya tidak tanya apa pertanyaan pun. Nah, udahnya itu tepat waktu yang telah ditentukan, jam 8 saya masuk ke ruang beliau. Ada berapa orang yang ikut tes. "Dek, kamu nih kayaknya kayak apa Om?" Aku bilang. "Ini," katanya, "disodorlah ya pertanyaan dan nilai yang pertanyaan sudah disiapkan mereka." Kaget, saya dapat nilai itu ya sangat luar biasa. Nilai saya di bawah 10, di atas 8. Maka anak-anak saya juga pintar ternyata juga. "Kamu lulus, kamu dapat uang 30.000 1 bulan. Kami akan siapin tiket, kamu akan berangkat ke Jakarta dan akan di sana nanti ada perwakilan PN Tambang Timah namanya Kostap ya. Saya ingat banget itu nama bapaknya itu. Dan di Jakarta saya diterima dan saya bermalam, berapa malam di sana. Habis itu saya berangkat ke sekolah namanya Pesantren Suryalaya. Dulu saya kurus Pak, nggak gemuk begini saya dulu Pak. Putih sekali saya dulu itu.
kayak apa kata orangnya, kayak kapas saya itu katanya. Bidadari kalau perempuannya. Saya diterima dan saya sekolah di sana. Saya mulailah sekolah, saya bingung, saya nggak ada orang tua, tapi saya sangat luar biasa ya. Saya bersyukur, alhamdulillah saya bisa sekolah, saya bisa mengaji ya, saya bisa saling berbagi ya. Saya tidak menggurui, saya berbagi ilmu yang saya dapatin, saya belajar. Saya paling senang belajar itu dulu ya. Pagi-pagi saya udah sholat tahajud, udah apa macam itu. Dan saya masa kecil saya dibesarkan di lingkungan pondok pesantren di Suralaya. Saya bersama Abah Nom ya, ada Umi di sana ya. Sekarang Abah Nom udah nggak ada lagi, ada guru-guru, ada Pak Haji Jainal, saudaraku ya. Jadi saya belajar sama mereka itu. Dari tahun ke tahun, tapi nilai saya luar biasa, nilai saya bagus. Saya tidak pernah istilah apa ya, kalau kita terima beasiswa itu ya harus kita bertanggungjawabkan. Naik kelas 2, naik kelas 3, ya kan, sanawiyah, udah itu saya lulus, ya sama-sama kami menerima raport wisuda, dan habis itu saya melamar lagi ke PT Timah. Waktu itu PN Tambang Timah di Jalan Gatot Subroto berlampu merah Rasuna Said itu. Nah, saya di situ ngelamar, jadi saya nggak kebangga lagi. Dibilang tes lagi dek, takut kamu bodoh katanya. Raportnya di tangan mereka, nilai-nilai saya kan. Ternyata saya sujud syukur waktu itu. Lulus lagi saya, melanjut lagi sekolah di sana lagi 3 tahun. Ya itu Pak. Jadi saya sekolah ya, saya dibesarkan di lingkungan pondok pesantren. Ya tidak rugilah pemerintah menyekolahkan saya lah. Saya beruntung lah Pak sampai saat ini. Kalau saya tidak sekolah, tidak dapat orang tua angkat saya, orang Bogor itu, saya menjadi orang yang bebal, orang yang bodoh saya itu. Kalau bahasa Arab telat mikir. Ya. Baik Pak, itu masa kecil dan masa remaja saya itu. Iya, puji Tuhan ya Pak. Sebetulnya saya sendiri sebelum Bapak berjumpa dengan Tuhan Yesus, saya sendiri sih sudah pernah dengar nama Bapak ya. Bapak punya nama ini saya rasa juga tidak terlalu asing ya bagi orang-orang yang bergerak di dalam dunia keagamaan gitu. Ya karena Bapak punya nama saya sudah beberapa kali dengar gitu ya. Jadi kalau ada yang meragukan tentang keislaman Bapak, saya pikir itu sebuah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar gitu. Bahwa memang Bapak ini orang yang saya sendiri Pak yang Kristen, sebelum Bapak menjadi pemberita Injil, saya sudah pernah dengar nama Pak Supena gitu. Bapak orang yang cukup berperan penting di dalam dunia keagamaan, khususnya agama Islam. Bapak orang yang cukup berperan penting. Iya, oke Pak, puji Tuhan Pak. Terus satu lagi Pak, saya mau tanya ini Pak, sebelum kita masuk ke dialog ya Pak, dengan teman-teman yang sudah bergabung dengan kita. Jadi setelah Bapak percaya Tuhan Yesus itu, bagaimana reaksi teman-teman atau lembaga-lembaga yang pernah terkait dengan Bapak punya perjalanan kehidupan? Bagaimana reaksi mereka Pak? Saya pernah dikucil sama mereka, tapi ya saya bersyukur saya dapat ustadz saya, dan pada waktu itu beliau Wakil Menteri Agama, waktu itu saya diajak untuk MTQ tingkat nasional di Ambon waktu itu ya. Sama Profesor Nasruddin Umar saya diajak jadi panitia, ya saya ikut bersama Pak Presiden waktu itu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi mereka nanya, kenapa kamu menjadi orang Kristen ya? Saya menjadi Kristen karena panggilan Tuhan ya. Saya tidak bercita-cita lah menjadi orang Kristen, saya bilang, saudaraku. Terus bingung Pak, saya mau jawab gimana nih ya jadi ya. Jadi kalau Tuhan udah panggil kita, mau kita bilang apa? Memang saya orang berdosa, saudaraku. Saya dikenal oleh masyarakat Jakarta, saya di Kodi Pak. Kodi itu koordinator dakwah Islamia, itu pusatnya itu di KI. Zaman Pak Suryadi Sudiarja jadi gubernur waktu itu. Beliau seorang
pimpinan gubernur yang paling keras waktu itu ya. Tapi beliau sama baik sama saya karena kami latar belakang pendidikan saya dari IAIN di Bandung dan juga saya dari Al-Azhar itu. Jadi saya didorong sama beliau, kamu jangan takut kemana-mana berdakwah, kami support terus, kami tolong kamu katanya. Nah itu. Dan juga di Persatuan Islam Tionghoa Indonesia juga saya disupport juga ya. Jangan malu-malu. Terus lanjutkan perjuangan. Di MUI juga demikian itu kan. Jadi apa ya? Ada satu teman saya namanya almarhum Kiai Haji Syarif Hidayatullah itu, aduh, kan dulu di ketua anggota Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya juga ada di situ. Nah, tapi setelah mereka mengenal saya jadi orang Kristen, mereka ya memulai satu persatu mulai mendengar saya, termasuk Pak Ato. Pak Ato itu salah satu Pak Ato ini di Balai Litbang Kementerian Agama kan. Saya sangat menyesal situ. Kamu tuh orang pintar. Kamu dipakai oleh negara, kenapa kamu kok benci sama negara? Saya tidak benci dengan negara, saya bilang. Saya tidak benci. Kalau negara benci sama saya tentu tidak akan mendapat penghargaan dari Pak Jokowi. Kemarin saya dapat penghargaan Satya Lancana Kemanusiaan dari Bapak Presiden, ya kan? Jadi saya bersyukur, saya bilang saya menjadi orang Kristen. Kenapa? Ilmu saya di Islam, waktu dulu sampai sekarang connect di mana? Saya dulu ngambil jurusan dakwah, jadi connect, nggak ada yang connect, itu kan itu. Tapi saya tidak merasa merugikan mereka. Saya tidak pernah mengganggu mereka, saya tidak pernah usul ke mereka, saya biasa-biasa. Memang dalam hal ini Pak, saya malam ini agak keras kalau ngomong dari awal tadi kan. Biasa saya lembut-lembut Pak, lemah lembut. Wah kalau ini nggak boleh lemah lembut lagi, saya bilang. Ini kebenaran kok. Kebenaran dalam ajaran kekristenan, dimanapun saya berteman sama teman-teman di Kuwait. Ya kan, banyak teman-teman di Kuwait itu, yang kami alumni dari sana. Mereka katakan, ini antara yang hak dan yang batil, yang dicampur adukan. Maka saya harus menyampaikan firman Tuhan dalam kekristenan ini, saya menyampaikan yang hak. Kebenaran yang Yesus katakan pada waktu dia masa 3,5 tahun ini. Nah, itu kita harus mengaplikasi bagaimana kita sebagai umat orang Kristen, kita sebagai pemberita dan sebagai utusan Injil ini kita harus benar-benar di depan, saudaraku. Gitu. Baik, Pak. Ya, puji Tuhan ya. Ya, luar biasa. Sebetulnya masih cukup banyak pertanyaan yang saya ingin ajukan, tapi kita mesti kasih kesempatan kepada teman-teman untuk bisa berdiskusi langsung, supaya dari pertanyaan akan berkembang hal-hal yang akan lebih meneguhkan ya. Nah sebelum kita berdiskusi, kita lihat dulu video cuplikan dari dari pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Supena saat ini, di mana beliau sangat aktif di dalam pemberitaan Injil ya. Kita lihat dulu videonya. Ya, kita lihat foto-fotonya. Ini beliau pelayanan luar biasa ya. Usia Pak Supena juga sudah bukan usia muda. Beliau pelayanan kemana-mana dengan menggunakan motor, dengan jarak-jarak yang jauh, ratusan kilometer. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang ada rasa malu juga kalau lihat ada yang istilahnya baru mengenal Tuhan Yesus, tapi begitu berapi-api terjun ke lapangan, ke pedesaan. Ya, ini adalah bukti tempat bagaimana Pak Supena melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Ya, kita lihat foto selanjutnya. Ya, ini juga salah satu pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Supena. Next fotonya. Ya, ini juga foto beliau. Jadi pelayanan beliau ini door to door ya, kejar bola ya, bukan menunggu bola, kejar bola. Karena seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ini adalah tanggung jawab
bukan hanya untuk seorang yang baru mengenal Tuhan Yesus seperti Bapak Supena, ya istilahnya saya katakan baru karena baru 12 tahun ya, dari 2008 2009 lah. Tapi ini untuk semua kita ya, apalagi kita yang sudah lama ya, seharusnya kita sangat tergugah dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Supena. Nah, kemarin saya sempat komunikasi dengan beliau beberapa hari lalu. Beliau dari Tegal sampai ke Bandung itu hanya menggunakan sepeda motor, melayani dengan begitu luar biasa. Ya, ini adalah motor yang digunakan oleh Pak Supena. Ya, jadi saya berharap teman-teman umat Tuhan kita bisa memberi dukungan kepada beliau karena beliau sangat-sangat menyala-nyala di dalam memberitakan Injil ya. Usia juga tidak muda lagi Pak Supena ini, tapi beliau punya semangat yang luar biasa yang tidak kalah dengan orang muda. Oke, mungkin kita bisa lihat juga yang lain lagi. Oke, terus, nah ini pelayanan yang dilakukan oleh Pak Supena. Ya, puji Tuhan, luar biasa ya Pak. Surga bersuka cita dengan apa yang Bapak lakukan. Oke, Amin. Ya. Oke, kita sekarang lihat ini data-data pendukung lain. Ya mungkin selama ini orang menganggap bahwa Pak Supena ini artinya dengan tuduhan-tuduhan bahwa Pak Supena orang yang nggak jelas atau mungkin yang basicnya itu hanya settingan. Nah ini bukti-buktinya. Bahkan sampai ada piagam dari Bapak Presiden Jokowi juga bahwa beliau ini adalah orang yang istilahnya punya jasa kepada negara ya. Karena beliau setelah percaya Tuhan Yesus, beliau terus aktif untuk mengembangkan nilai-nilai kebaikan bagi banyak orang ya. Kita lihat lagi gambar sertifikat selanjutnya ini. Teman-teman bisa lihat di situ. Ya, tanda lulus ijazah itu ya jadi yang selama ini dari video Muslim Menjawab yang mengatakan bahwa Pak Supena ini istilahnya data-datanya kurang lengkap atau kurang jelas atau mungkin mereka ragukan. Di sini Anda bisa lihat sendiri ya bahwa tidak ada rekayasa. Semuanya itu kesaksian yang kami hadirkan itu semuanya sudah diverifikasi dan sudah cross check dari berbagai sumber. Jadi semua yang ditampilkan ini adalah kebenaran. Ya, kesaksian kita bicara tentang karya Tuhan. Nah, kalau kita bicara nggak benar, bicara bohong-bohong, untung apa di kami? Justru malah kami bahaya kalau kami menampilkan kesaksian dan yang direkayasa. Ya, kalian penonton mendengarkan dengan enak, tapi kami bertanggung jawab ke Tuhan gitu loh. Kalau kami bicara yang nggak benar, itu untung apa buat kami gitu loh? Itu justru bisa merugikan kami, ya, bukan merugikan orang lain, merugikan kami karena kami akan berurusan dengan Tuhan. Siapa yang bisa lebih kuat, siapa yang lebih hebat yang bisa berurusan dengan Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman ya, mungkin Anda yang masih menduga atau selalu menuduh bahwa ini rekayasa settingan, saya pikir Anda sangat keliru ya. Saya perlu beritahu alur daripada program ini tanggung jawab kepada Tuhan, teman-teman. Ini tanggung jawab kepada Tuhan. Kami tidak akan berani gitu loh. Biar dibayar semua uang yang ada di bank, kami tidak akan berani kalau itu kesaksian tidak benar, ya. Jadi dasar pelayanan daripada kesaksian di dalam Tuhan Yesus